wawancara sama UKM yang sukses untuk yang di Salatiga ya. Jadi tidak hanya kita ngomong saja di depan, tapi kemarin ada permintaan dari subscriber saya untuk wawancara orang-orang yang sukses di UKM. Nah, sini kita akan jumpa dengan orang UKM ya Salatiga yang sudah sudah lama sekali berkecimpung dalam dunia keripik dan sudah sukses ya. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Wiwit. Nah, dengan Mbak Wiwit ya, ini adalah pengusaha sukses yang ada di Salatiga ya. Sudah lama dia berkecimpung di dunia perkeripikan. Nah, itu kalau kita lihat keripiknya bisa dilihat di situ. Nah, untuk bisa itu berbagai macam produk yang diciptakan sama Mbak Wiwit ya. Itu dari keripik apa Mbak Wiwit yang pertama itu? Itu keripik ada pegagan. Nah, itu ada pegagan, terus ada keripik kentang, keripik adas juga ada. Pokoknya aneka. Ada sekitar berapa ini Mbak untuk produknya sendiri? Jenisnya itu ada banyak ya, ada sekitar 15-an kayaknya. Oh, wah biasa ya. 15. Nah, Mbak Wiwit di sini itu memproduksi dalam skala banyak dan orang-orang yang mau merepacking itu bisa datang ke sini ya. Alamatnya di mana Mbak? Alamat saya ini di Jalan Tiduri nomor 80, Magersari, Tegalrejo, Argomulyo. Nah, Argomulyo. Ya, nanti bisa kontak di sini lah. Nanti saya kasih nomor HP-nya di sini Mbak Wiwit. Siapa yang mau repacking produk-produk dari Mbak Wiwit ini? Produk ini sudah ada di mana-mana. Dalam arti ini sudah ada di Solo, ada di Bandung, ada di Jakarta. Jadi semua orang yang mau repacking otomatis kalau mau merepacking otomatis harganya bersahabat lah, nanti bisa nego sama Mbak. Ini dari Gebek ya. Ini terus ini ada juga ini keripik jamur. Nah, ini kita keripik jamur, terus ini ada keripik apa namanya? Pegagan, ada keripik ya. Terus di sini juga ada keripik adas. Jadi luar biasa. Jadi tidak ada yang jadikan apa namanya? Kita untuk pesimis untuk usaha. Ternyata usaha itu banyak peluangnya sekali kalau kita mau berusaha. Kalau misalkan kita males dalam arti tidak mau membuat produk sendiri, ribet lah seperti jenis snack ya. Ini dari jagung, ada juga dari wortel, dari kentang dan yang lain-lain. Nah, ini kalau boleh tahu Mbak Wiwit, ini kira-kira untuk penjualan yang dijual di luar rata-rata itu sebulan untuk ini sekitar berapa ya? Omsetnya aja lah. Kalau omset dari keseluruhan ini yang satu aja ini berapa? Kalau itu ya sekitar 20 juta. Nah, luar dari biasa ya. Sayur. Ini dari stik sayur aja omsetnya 25 juta. Bayangin kalau ini ada berapa produk. Ini ada sekitar 15 tadi ya? 15 produk. Katakanlah ya satu produk itu 10 juta ya, kalau 15 sampai 1 juta. Jadi paling tidak bersihnya itu saya perkirakan ya ini sekitar 60 lah, 60-50 juta itu bersih dapat. Nah, ini hal yang luar biasa ya untuk usaha-usaha kecil UKM itu kita tidak boleh menyerah. Dalam arti apa? Semua itu ada peluangnya ketika kita mau berusaha ya. Ketika kita tidak bisa membuat, kita repacking bisa. Jadi orang yang tidak malas bekerja itu hanya sebagai alasan saja ya. Yang penting kita semangat dalam melakukan segala sesuatu, pasti ada jalannya. Oke, kalau kita sudah lihat ini berbagai macam produknya ya, coba kita lihat dalam arti beli alatnya. Kalau beli alatnya otomatis kan sudah mahal, terus beli perlengkapan yang lain butuh biaya. Dimulai dulu, nanti beli sama Mbak Wiwit dulu bisa. Jadi kita sambil belajar gitu loh. Ketika nanti sudah marketnya sudah terbentuk, pasarnya sudah terbentuk, silahkan kalian untuk membeli alat sendiri, untuk memproduksi sendiri. Jadi intinya adalah uji coba market. Ketika nanti marketnya sudah terbentuk, ya nanti pasti akan terjadi penjualan. Dari situ kalian bisa untuk mengolahnya sendiri. Oke. Maka sebagai repacking. Nah, repacking. Jadi luar biasa dan tidak perlu khawatir. Ternyata produknya Mbak Wiwit itu 15 itu sudah ada izinnya. Jadi PRT-nya sudah lengkap. Nah, jadi kalian tidak perlu takut dalam arti PRT-nya seperti apa sudah lengkap, sudah disediakan. Jadi yang namanya repacking itu nanti kalian pesen sama Mbak Wiwit, itu terserah produknya yang kalian kira-kira marketnya yang pas di kota kalian. Misalkan kalau di kota Semarang gedebok misalkan yang paling laris, ya sudah tinggal repacking sendiri, desain sendiri yang kira-kira
masuk gambarnya menarik. Nah itu ketika seperti itu akan terjadi, orang kan pasti minatnya ketika orang mau beli itu pasti bungkusnya dulu. Ketika bungkusnya sudah menarik, nah tinggal nanti rasanya seperti apa. Kalau rasanya enak pasti dia repeat order berkali-kali. Itu yang terpenting. Terpenting adalah kemasan yang pertama, yang kedua adalah rasa yang ngangenin. Kalau kita lihat produknya Mbak Wiwin ini kenapa kok dia produksi terus? Nah, otomatis produknya Mbak Wiwin ini kalau kita lihat pasti enak. Nah, diminati. Ya diminati. Kalau nggak diminati nggak mungkin dia sudah berapa tahun ya Mbak usahanya? Sudah hampir 6 tahun. Oh, sudah hampir 6 tahun ya. Tentu saja kalau usahanya 6 tahun nggak mungkin kalau misalkan usaha itu hanya biasanya seperti ini. Kesalahannya untuk para UKM atau kalian yang bermain cemilan. Kalian memproduksi, nah, tetapi misalkan kemasannya menarik tapi rasanya tidak sesuai dengan harapan customer ya, tidak sesuai harapan market. Jadi ketika tidak sesuai dengan harapan market, pertama itu pasti cemilan kalian akan booming, akan meledak. Tapi setelah itu pasti akan menyusut pemasarannya. Karena apa? Tidak terjadi yang namanya repeat order. Yang perlu diperhatikan adalah dua aspek. Yang pertama adalah repacking, yang kedua adalah rasa ngangenin, yang ketiga adalah market menerima semuanya. Jadi dari 15 produk Mbak Wiwin ini saya rasa sudah 6 tahun, otomatis kalau produk itu setiap hari membuat, itu berarti produknya sudah satu ngangenin, terus yang kedua produknya sudah enak. Tinggal kalian merepackingnya seperti apa ya. Jadi untuk para subscriber saya nanti yang pengen usaha cemilan kok masih bingung bagaimana cara membuatnya, ini cemilan apa kira-kira yang saya buat, masih bingung, nanti bisa hubungi sama Mbak Wiwit. Nanti saya kasih nomornya di bawah ini. Nanti kalian bisa repacking sendiri ya, bisa kemas sendiri ya. Nanti masalah harga bisa nego sendiri lah sama Mbak Wiwit ya. Nanti saya kasih nomornya Mbak Wiwit untuk baik nanti yang ada di kota-kota manapun, di Pekalongan atau di Jakarta ya, untuk bisa menghubungi. Nanti saya kasih ke nomornya Mbak Wiwit ya. Jadi otomatis intinya dari produk 15 ini tadi saya rasa tidak ada yang mengecewakan ya, karena sudah banyak yang repeat order. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan, dan saya juga mendoakan untuk para subscriber saya untuk diberikan ketambahan untuk dalam kondisi seperti corona seperti ini. Nah, terus yang kedua, tidak boleh menyerah, tidak boleh pantang menyerah, dan terus semangat. Dan saya mendoakan juga dalam keadaan sehat, dan semoga kalian bisa sukses ya seperti Mbak Wiwit juga ya. Oke, gitu saja dan terima kasih. Salam sukses.